तुम नहीं होते तो मैं मर जाती। Hai 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 para pecinta film Bollywood, selamat datang di KR Channel. Kali ini mari kita membahas sebuah film drama komedi romantis yang disutradarai Nicky Advani pada tahun 2003. Meski bergenre komedi romantis, namun ternyata film ini mengundang air mata bagi siapapun yang menontonnya. Gak percaya? Langsung aja yuk kita simak alur cerita film Kal Ho Na Ho. Naina Catherine Kapoor diperankan oleh Preity Zinta tinggal di New York bersama ibunya Jennifer dan dua adiknya Shiv dan Jia serta neneknya Lajo. Naina memiliki sahabat bernama Sweetu dan seorang sahabat laki-laki bernama Rohit yang diperankan oleh Saif Ali Khan yang semuanya berasal dari India. Naina adalah seorang wanita muda berusia 23 tahun yang cenderung dingin, berkacamata, dan jarang tersenyum. Wajahnya sering murung karena tekanan hidup yang dihadapinya sejak ayahnya meninggal dunia. Sejak saat itu, keluarganya pindah ke New York dan menghadapi berbagai masalah. Bisnis Jennifer tidak berjalan dengan baik. Shiv mengalami cedera kaki dan Lajo tidak menyukai Jia. Konflik ini menambah beban hidup Naina yang setiap hari menyaksikan pertengkaran antara ibu dan neneknya. Dengan kehidupan yang rumit ini, Naina hampir tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, apalagi untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Stop it! Ibu Naina, Jennifer, membuka usaha kuliner bersama sahabatnya Jess yang juga kakak dari Sweetu, sahabat Naina. Hari itu, restoran Jennifer kedatangan beberapa pelanggan pemuda. Jess yang selalu menganggap dirinya muda dan seksi mencoba menggoda pemuda tersebut. Bukannya tertarik, justru mereka meledek Jess dengan menyebut Mommy. Hal itu membuat Jess marah dan mengusir pelanggan tersebut. Karena kejadian itu, Jennifer menegur Jess. Jennifer berkata, jika kita kehilangan pelanggan, bagaimana kita melunasi pinjaman di bank? Diketahui usaha mereka tidak berjalan dengan baik dan sedang mengalami kebangkrutan. Naina yang melihat perdebatan ibunya dan Jess berusaha menenangkan. Adik Naina yang bernama Shiv mengalami cedera kaki dan Lajo sangat menyayanginya. Berbeda dengan Jia yang selalu merasa tersisihkan karena Lajo tidak pernah menyukainya. Hal tersebut dikarenakan Jia adalah anak adopsi yang menurut Lajo hanya menambah beban keluarga. Konflik ini menambah beban hidup Naina yang setiap hari menyaksikan pertengkaran antara ibu dan neneknya. Seperti saat mereka sedang di meja makan, Lajo dan Jennifer kembali bertengkar dan membuat Naina meninggalkan mereka dan keluar dari rumah. Suatu hari, seorang tetangga baru bernama Aman Mathur datang ke sebelah rumah Naina. Aman adalah seorang pemuda India yang ceria, ramah, dan suka membantu. Sudah menjadi kebiasaan bagi Lajo di setiap pagi hari berdoa bersama teman-temannya. Hal itu membuat tetangga di sekitar sangat terganggu, disebabkan suaranya yang begitu nyaring. Aman yang baru saja mengajak Shiv dan Jia berkenalan bertanya kepada Shiv dan Jia suara siapa itu. Mereka menjawab kalau itu suara nenek mereka. Aman pun mendatangi Lajo dan berteriak. Saat Lajo dan dua temannya muncul di jendela, Aman berkata kalau apa yang mereka lakukan itu sangat mengganggu. Lajo pun balas mengatakan kalau Aman tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba ada paman Aman yang datang dan meminta maaf atas tindakan Aman. Aman yang mengetahui pamannya suka pada Lajo malah menggodanya. Naina pun muncul dari balik jendela kamarnya karena merasa tidurnya terganggu oleh keributan mereka. Aman yang melihat kehadiran Naina langsung terpana.
Jennifer dan Lajo kembali berdebat. Lajo marah karena mengira Jennifer mengundang Aman makan malam. Jennifer berusaha menjelaskan kalau Aman yang justru mengundang dirinya sendiri dan mengatakan kalau saat itu pun Naina mendengarnya juga. Saat malam tiba, Aman yang sudah berada di rumah Naina so akrab dan berusaha berbaur pada keluarga Naina. Naina yang kesal melihat Aman menarik ibunya dan bertanya, kenapa Aman bertingkah kalau dia seakan sudah lama mengenal keluarga mereka. Namun Jennifer tidak bisa menjawabnya karena pada saat itu ibu Aman dan pamannya juga datang. Usai makan malam, saat Aman hendak pulang, dirinya dan Naina kembali berbincang. Aman berkata kalau Naina terlalu kaku dan merasakan beban yang banyak di pundaknya, hingga Naina lupa bagaimana caranya tersenyum. Naina yang kesal pada Aman tidak peduli dengan perkataan Aman. Keesokan harinya, saat Naina dan Sweetu sedang di suatu tempat, tiba-tiba Aman yang sudah berada di belakang mereka. Aman yang sedari tadi mendengar Sweetu membicarakan seorang pemuda yang ditaksirnya, kemudian bertanya siapa pemuda tersebut. Sweetu pun menunjuk pemuda yang sedang duduk. Lagi-lagi Aman sok tahu dan memanggil pemuda tersebut dengan nama yang bukan nama pemuda itu. Pemuda itu kemudian menghampiri mereka. Saat berkenalan, pemuda itu ternyata bernama Frankie. Aman berakting kalau Sweetu rela meninggalkannya demi Frankie. Akhirnya Sweetu dan Frankie janjian di salah satu klub malam tempat Frankie bekerja sebagai DJ. Frankie pun mengajak Naina dan Aman. Aman kembali meledek Naina kalau Naina cemburu pada Sweetu yang sudah mendapatkan pacar. Naina pun berkilah dan mengatakan kalau Rohit adalah pacarnya dan dia pun akan datang ke klub tersebut. Sore harinya, Naina bertemu dengan Rohit dan keduanya sepakat untuk berpura-pura pacaran. Saat di klub malam, Aman berusaha bertanya kapan mereka jadian. Rohit dan Naina selalu berbeda menjawab setiap kali ditanya Aman. Hingga Rohit kemudian berterus terang kalau mereka hanya berteman. Naina yang kepalang malu akhirnya minum hingga mabuk. Saat mereka pulang, tak sadar Naina bercerita jika dia merindukan ayahnya. Dan Aman terenyuh mendengar kata-kata Naina. Kita hanya punya waktu 2 bulan untuk melunasi pinjaman, kata Jennifer pada Aman hari itu. Aman pun menyarankan perubahan dekorasi dan menu pada masakan India, serta mencontohkan restoran Cina yang ada di depan usaha mereka. Awalnya Jennifer ragu, tapi Aman terus menyemangati dan berkata tak ada salahnya mencoba. Akhirnya mereka mulai merubah restoran Jennifer dan dibantu keluarga Aman dan Rohit. Saat restoran mulai dibuka, Jennifer hampir saja menyerah karena pengunjung tak juga datang. Wajahnya tampak murung dan putus asa. Namun tiba-tiba seorang datang dan bertanya apakah restorannya sudah dibuka. Serempak mereka menjawab iya. Akhirnya satu persatu pengunjung datang hingga restoran Jennifer kembali ramai. Perlahan perubahan pun terjadi pada Naina. Ia pun mulai tersenyum hingga Rohit merasa heran melihatnya, bahkan sempat bercanda dan bertanya kemana Naina yang dulu. Naina pun menyadari kalau dia mulai mencintai Aman. Kehadiran Aman sungguh banyak membawa perubahan pada diri Naina dan juga keluarganya. Naina terang-terangan curhat kepada sahabatnya Sweetu kalau dia mencintai Aman. Tanpa disadari, di tempat lain, Rohit pun curhat pada Aman kalau dia mencintai Naina. Aman yang mendengar ucapan Rohit sempat kaget, namun menutupinya dan menyarankan agar Rohit menelpon Naina dan mengatakan perasaannya. Tapi tiba-tiba telepon yang digenggam Rohit berdering. Ternyata Naina yang menelponnya dan mengajak Rohit untuk bertemu dengan alasan kalau dia ingin memberitahukan sesuatu kepada Rohit.
Telepon pun ditutup setelah Rohit menetapkan waktu dan tempat mereka bertemu. Tiba di mana waktu Rohit dan Naina bertemu, Rohit telah menunggu di sebuah kafe. Wajahnya terlihat berseri-seri, apalagi kalau Naina sudah di depannya. Keduanya sama-sama gugup hingga kemudian Naina berkata kalau dia mencintai Aman. Wajah Rohit seketika berubah, tapi Rohit berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Rohit pun berkata kepada Naina agar Naina segera menemui Aman dan berterus terang kepada Aman. Bahkan Rohit memberikan seikat bunga pada Naina untuk diberikan pada Aman, yang sebenarnya bunga itu buat Naina. Naina pun bergegas pergi menuju rumah Aman. Saat tiba di rumah Aman, Naina basah kuyup karena di perjalanan Naina terkena hujan. Aman langsung menyegar rambut Naina dengan handuk sambil bercanda dan mempersilahkan Naina duduk. Ketika hendak mengutarakan perasaannya, tanpa sengaja Naina melihat sebuah foto di atas meja, di mana di situ ada foto Aman dan seorang wanita mengenakan gaun pengantin. Naina bertanya siapa wanita yang ada di foto itu. Aman dengan hati-hati menjawab kalau itu pria istrinya. Naina seketika kaget bercampur sedih. Aman menjelaskan kalau dia datang ke New York untuk bertemu pria. Dan saat itu mereka berpisah karena pria pergi meninggalkan rumah karena masalah. Dan Aman meminta maaf karena tidak pernah menceritakan hal tersebut pada Naina. Naina tak kuasa menahan air matanya. Dia pun berdiri dan pamit pulang. Sebelum pamit, Naina memberikan bunga yang dibawanya kepada Paman Cada. Di bawah hujan, Naina menumpahkan air matanya. Sementara di rumahnya, ia ditanya oleh ibunya kenapa Aman berbohong perihal pria, padahal ibunya benar-benar tahu jika Aman sangat mencintai Naina. Aman kemudian menjelaskan bagaimana kondisinya saat itu. Pada scene inilah baru diketahui jika Aman mengidap suatu penyakit dan umurnya tak akan lama lagi. Dan pria adalah dokternya. Aman tidak ingin Naina semakin sedih jika mengetahui keadaan Aman. Dan Aman pun berkata jika rasa cinta itu akan ia antar pada tujuannya. Keesokan harinya, pria datang menemui Aman. Aman pun bertanya tentang kondisinya saat itu. Pria selaku dokter pribadinya berusaha menjelaskan. Akan tetapi, pria tak mau membuat Aman sedih. Aman juga sempat bercerita tentang Naina kepada pria yang tanpa mereka tahu ternyata Naina sedang menyaksikan mereka berpelukan. Hari-hari Naina kembali dirudung kesedihan. Sahabat Naina, Switu, datang dan menangis menceritakan hubungannya dengan Frankie, di mana Frankie memilih pergi mengikuti temannya ke luar negeri, mengejar mimpinya sebagai DJ dan meninggalkan Switu. Sedangkan Rohit dipanggil pulang oleh orang tuanya yang ternyata ayahnya adalah seorang pengusaha sukses. Setibanya di rumah, Rohit heran melihat banyak wanita berkumpul di rumahnya. Orang tuanya bilang kalau Rohit mau dijodohkan dan Rohit disuruh memilih salah satu wanita yang sudah diundang oleh orang tuanya. Hal tersebut dilakukan karena orang tuanya Rohit mendapat laporan dari pembantu Rohit yang mengira kalau Rohit ada hubungan dengan Aman. Tapi Rohit berhasil menjelaskan dan mengatakan kalau dia normal. Saat hendak pergi, tiba-tiba seorang wanita menyapanya. Rohit pun menoleh dan tertarik pada wanita tersebut. Mereka pun berkenalan dan wanita itu bernama Kamila. Hubungan Rohit dan Kamila berlanjut dan malam itu mereka bertemu di sebuah restoran. Sayangnya, Kamila tidak benar-benar mencintai Rohit. Kamila hanya mengincar warisan orang tuanya. Hal itu terungkap saat Aman yang datang menyusul Rohit menguping percakapan Kamila dan ibunya di telepon. Kamila pun menjebak Rohit dan menaruh sebuah cincin di gelas dibantu oleh pelayan restoran tersebut. Aman yang menemui Rohit di toilet memberitahukan jika Kamila tidak sungguh-sungguh mencintainya.
Akan tetapi Rohit tidak percaya. Aman pun bilang ke Rohit untuk mengatakan kepada Kamila kalau dia tidak menginginkan warisan dari orang tuanya dan ingin hidup mandiri. Awalnya Rohit tidak mau, tapi ketika ia kembali duduk di dekat Kamila, Rohit menyampaikan seperti yang diperintahkan Aman. Dan seketika itulah Kamila pergi meninggalkan Rohit. Kembali ke Naina yang saat itu baru tiba dan melihat banyak tamu di rumahnya. Ternyata mereka datang berniat melamar Naina. Tapi Naina malah mengusik mereka dan mengatakan kalau niat mereka salah sebab mereka keluarga yang tidak waras. Di luar, Jennifer menghampiri Naina yang sedang duduk di sebuah bangku. Jennifer bertanya, kenapa Naina jatuh cinta kepada Aman yang sudah beristri. Sambil menangis, Naina berkata jika dia tahu kalau Aman sudah beristri, takkan ia jatuh cinta. Ibunya berusaha menguatkan Naina serta meyakinkan kalau suatu hari nanti Naina pasti bisa jatuh cinta lagi. Namun Naina berkata betapa dia susah untuk melupakan Aman, di mana saat itu tanpa diketahui ada Aman yang mendengar obrolan Naina dan ibunya. Di sisi lain, Aman datang menemui Rohit dan lagi-lagi Aman mempengaruhi Rohit dengan berkata, sebenarnya Naina mencintai Rohit. Rohit yang sudah mengetahui perasaan Naina membantah Aman, tapi Aman mengatakan kalau Naina hanya merasa jatuh cinta padanya. Dan Aman berjanji akan membuat Naina jatuh cinta pada Rohit dalam waktu 6 hari. Esok harinya, Aman dan Rohit menjalankan rencana di mana hari pertama saat di kampus nampak Naina yang sedang menunggu Rohit. Diketahui, Rohit dan Naina satu kelas di kampus MBA. Rohit menjelaskan kalau Naina tiap hari menunggunya di tempat itu sebelum masuk kelas. Tapi hari itu Aman melarang Rohit menemui Naina. Sempat terjadi perdebatan kecil antara Aman dan Rohit, tapi Rohit akhirnya mengalah. तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना यार स्टूपिड गुड पॉइंट मम्मी का मजाक हेलो क्या बोल रहे हो यार अरे अमन व्हाट हंसना है तो रोहित रोना है Singkat cerita, tiba di hari ke-6, Aman dan Rohit menjalankan rencananya seperti janji Aman. Naina pun perlahan mulai membuka hatinya untuk Rohit. Terbukti Naina mengirimkan surat dan dasi merah untuknya. Kabar itu disampaikan Rohit pada Aman yang kebetulan saat itu Aman datang ke rumah Rohit. Di kamar, Rohit mengucapkan terima kasih pada Aman. Rohit berkata tanpa bantuan Aman semua ini tak akan bisa terjadi. Aman pun bilang kalau itu semua karena kesungguhan Rohit yang tulus mencintai Naina. Tapi percakapan keduanya didengar oleh Naina. Naina sangat kecewa dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun Naina berlari pergi dengan air mata yang berlinang. Rohit dan Aman mengejarnya. Naina yang kecewa tidak menerima penjelasan Rohit. Bahkan Naina mengatakan kalau Rohit hanya terpengaruh oleh Aman dan tidak tulus mencintainya. Naina tidak menyangka bila semua itu akal-akalan Aman saja. Hingga akhirnya Aman meraih buku catatan Rohit di saku bajunya dan berakting menjelaskan apa yang telah ditulis Rohit tentang cinta dan perasaan Rohit pada Naina. Yang nyatanya apa yang dikatakan Aman tak tertulis di bukunya Rohit. Hati Naina pun akhirnya tersentuh. Pada malam harinya saat Naina sedang sendiri, Jennifer ibunya menghampirinya. Jennifer berkata kalau Rohit laki-laki yang teguh dan baik. Naina yang masih bingung justru mempertanyakan kenapa Rohit harus mencari bantuan hanya untuk membuktikan cintanya. Jennifer dengan lembut menjawab jika apa yang dilakukan Rohit tidak ada salahnya. Malam berikutnya, Naina mengenakan dress putih yang membuatnya terlihat anggun. Namun Aman membuka jepit rambut Naina dan mengatakan jika rambutnya lebih indah terurai. Sebelumnya, Naina menelpon Rohit dan berjanji untuk berjumpa.
Di sebuah ruangan tampak Rohit yang hadir dengan membawa seikat bunga mawar merah. Rohit menyampaikan rasa cintanya dan mengatakan bahwa ia ingin menikahi Naina. Di tempat yang berbeda, Aman menerima telepon dari Rohit dan menyampaikan kepada seluruh keluarganya bahwa Naina telah menerima Rohit. Seketika seluruh keluarganya bersukacita, namun Aman menahan air matanya di depan semua orang. Suatu hari, kedua orang tua Rohit datang dan menentukan tanggal pernikahan. Namun, pada pertemuan tersebut, Ibu Naina mengatakan sebuah kejujuran bahwa ayah Naina bukan terkena serangan jantung, melainkan mengakhiri hidupnya. Nenek yang mendengar hal tersebut marah dan pertengkaran pun terjadi. Nenek Naina begitu membenci Jia, dan Jia hanya bisa menangis melihat ibu dan neneknya bertengkar. Karena tak kuasa, Jia menghampiri rumah Aman. Ketika pertengkaran semakin memuncak, Aman datang dan mengungkapkan sebuah kebenaran bahwa ayah Naina melakukan hubungan gelap dan memiliki anak yang bernama Jia. Nenek Naina pun kaget mendengar hal tersebut. Namun setelah kejadian itu, pertengkaran seakan hilang dan Nenek Naina menerima Jia sepenuhnya. तुम्हारे बारे में कभी नहीं। Hari pertunangan pun tiba, seluruh keluarga terlihat sangat bahagia. Mereka bernyanyi dan menari bersama. Namun, Aman terpuruk di tengah-tengah euforia tersebut. Ia hanya bisa tertunduk dan menatap orang-orang di sekitarnya dengan air mata yang menetes. Tak lama setelahnya, Aman dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya, ketika Naina dan Rohit sedang memilih perhiasan, Naina bertemu dengan pria. Saat itulah Naina baru mengetahui jika pria bukanlah istri Aman, dan Aman tidak memiliki waktu yang lama. Aman yang diberitahu pria langsung pergi dari rumah sakit dan menemui Rohit. Aman menjelaskan jika ia akan pergi untuk selama-lamanya. Aman meminta Rohit untuk jangan pernah meninggalkan Naina. Rohit kesal dengan perkataan Aman karena Rohit tahu betul jika Aman sangat mencintai Naina. Dengan sisa tenaganya, Aman berlari mencari Naina. Mereka berjumpa dan saat itulah Naina mengatakan perasaannya kepada Aman. Namun, Aman berbohong dan mengatakan bahwa ia tidak mencintai Naina. Scene ini seakan mengaduk perasaan para penonton yang ikut terharu melihat perjuangan Aman untuk tidak mengungkapkan perasaan cinta yang sesungguhnya dan memilih merelakan cintanya untuk orang lain. Di hari pernikahannya, Aman datang dan menguatkan Naina yang terus menangis. Sementara itu, Aman berusaha untuk tetap tersenyum meski hatinya hancur. Scene di waktu Aman memeluk Naina dan Rohit seakan mengajak kita untuk merasakan kepedihan yang dirasakan Aman. Di rumah sakit, di akhir hidup Aman, semua orang berkumpul untuk menjenguknya. Naina menghampiri Aman dan tak kuasa menahan air matanya. Aman berusaha mencairkan suasana dengan mengatakan Naina lebih gemuk setelah menikah. Aman juga mengatakan jika di kehidupan ini Naina adalah miliknya. Namun di kehidupan selanjutnya Naina hanyalah milik Aman. Aman berkata ia ingin tidur dan meminta Rohit untuk membangunkannya sebelum pergi. Ternyata itulah terakhir kali Aman bertemu dengan semuanya. Di akhir film, kita diperlihatkan sosok Naina yang sedang berbincang dengan Jia yang juga telah tumbuh menjadi gadis dewasa. Rohit datang dan memeluk Naina dan memperlihatkan seorang anak perempuan mereka yang juga sudah tumbuh menjadi remaja yang cantik. Inilah alur cerita film Kalhonaho. Bagaimana? Apakah teman-teman juga merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Aman yang harus merelakan cintanya?
Jika teman-teman menyukai video ini, silakan subscribe, komen, like, dan share. Dan apabila teman-teman memiliki film yang ingin direkomendasikan untuk diceritakan kembali, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.